Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, sahabat channel Paulus Waris Santoso. Kali ini ada rubrik baru dalam channel Paulus Waris Santoso, yaitu rubrik doa Angelus dan renungan singkat. Doa Angelus dalam tradisi kita, dalam gereja Katolik, kita doakan setiap jam 6 pagi, atau jam 12 siang, atau jam 6 sore. Menandai hari. Nah, Anda semua bisa ikut. Tentu menyesuaikan waktu di mana Anda berada. Pasti berbeda-beda. Saya, di tempat saya, di paroki Santa Ana di Hong Kong. Jadi, mungkin di tempat lain belum waktunya atau sudah lewat. Tidak masalah. Kita mau mengisi hari ini dengan doa, mensyukuri atas segala rahmat yang boleh kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, sebagai pembuka hari ini, gereja merayakan Santo Gregorius Agung. Dalam bacaan Injil, gereja mengambil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Cerita yang menarik. Yesus mengajar dari atas perahu di tepi pantai pelabuhan karena banyak nelayan. Kalau kita mengenal dari Injil Matius, khotbah di bukit yang begitu terkenal, Injil Lukas menampilkan Yesus yang setara, sepadan. Maka Yesus mengambil tempat di pinggir pantai. Yesus naik ke perahu agak dalam sedikit lalu mulai mengajar. Bapak Ibu saudari-saudara terkasih, kisah ini bisa memberi kita gambaran. Yesus itu seorang guru. Yesus itu juga seorang pemimpin dan seorang motivator. Seperti kisah dalam Injil, Yesus belum memilih para murid waktu itu. Petrus dengan saudaranya, dengan teman-temannya masih sebagai nelayan di Danau Genesaret itu. Nah, Yesus naik ke perahu Petrus dan mengajar. Yesus mengajar di banyak tempat. Seperti seorang guru, dia mengajar.
ajaran yang utama dari seorang guru, kalau kita menempatkan diri kita sebagai murid, adalah bagaimana kita memahami, mengerti arti kehidupan. Guru sejati bukan hanya memindahkan pengetahuan, transfer pengetahuan, transfer knowledge, tapi guru sejati mengajari setiap muridnya memahami, mengerti arti kehidupan. Nah, saudari, saudara, dan sahabat semua yang terkasih, kalau Yesus itu guru dan kita menempatkan diri sebagai murid, apakah kita juga mau belajar dari ajaran sang guru sejati ini? Apakah kita juga mau bersama-sama menguliti setiap misteri hidup ini untuk mengerti maknanya lebih dalam lagi? Itu yang pertama, Yesus adalah guru sejati kita. Untuk mengerti setiap makna dari pengalaman harian kita masuk bersama Yesus. Yang kedua, Yesus itu seorang pemimpin. Pemimpin itu mengarahkan, menegaskan, membawa sebuah kelompok, komunitas, grup untuk ketujuan yang jelas. Pemimpin yang hebat itu diikuti oleh pengikutnya. Dia mengarahkan, dia meminta pengikutnya untuk melakukan sesuatu. Nah, hari ini dalam Injil, Yesus meminta Petrus juga untuk bertolak sedikit ke tengah sehingga ada jarak antara dia dan orang banyak, sehingga dia bisa melihat orang banyak dan bisa mengajar. Sebuah pekerjaan yang sederhana diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Nah, kalau Yesus itu juga pemimpin hidup kita, kerap kali Yesus juga meminta kita melakukan sesuatu. Terkadang mudah saja, tetapi ada kalanya pemimpin itu meminta kita sesuatu yang berat, yang besar. Kita harus melompat terkadang keluar dari rasa nyaman kita untuk melakukan sesuatu yang sepertinya mustahil. Dalam Injil, Yesus juga meminta Petrus setelah selesai dengan pekerjaan yang sederhana itu, Yesus bilang, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkan jalamu. Petrus seorang nelayan. Sekarang permintaan Yesus lebih berat dari yang tadi. Maka dia mulai mengungkapkan, saya ini semalaman sudah melaut, semalam suntuk dan gak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang minta, aku mau bertolak dan menebarkan jala juga. Petrus percaya. Keberhasilan seorang pemimpin, juga sebuah kelompok, itu ketika para pengikut itu memiliki kepercayaan kepada sang pemimpin. Iman. Sekarang sama pertanyaannya. Kalau Yesus adalah pemimpin hidupku dan aku adalah pengikutnya, apakah aku memiliki kepercayaan yang penuh kepada Yesus? Ketika Yesus meminta aku untuk melakukan sesuatu yang berat, yang besar, apakah aku percaya bahwa Dia akan membawaku ke tempat yang benar-benar luar biasa? Kita sendiri yang bisa menjawab. Kita sendiri yang tahu apakah kita memiliki kepercayaan penuh, memiliki iman yang penuh atau tidak. Itu yang kedua, Yesus sebagai seorang pemimpin. Yang terakhir, yang bisa kita pelajari dari kisah Injil hari ini, Yesus itu seorang motivator, pemberi semangat, pemberi peneguhan. Kapan kira-kira motivator dibutuhkan? Ketika kondisi sebuah kelompok, kondisi hidup kita, kejiwaan kita sedang drop,
sedang takut, sedang bingung, sedang susah, atau memulai sesuatu, di sana dibutuhkan seorang motivator. Hari ini Yesus menunjukkan dirinya sebagai motivator yang hebat dengan satu kata: jangan takut. Jadi ketika Petrus dan teman-temannya sedikit bingung begitu, waduh, orang ini mau bawa kita kemana? Bagaimana? Apakah ada masa depan yang baik? Yesus sederhana menjawab, jangan takut. Sama, saudari-saudari terkasih, kalau kita percaya kepada Yesus, berulang kali Yesus juga mengatakan kepada kita, jangan takut. Meskipun situasi di sekitarmu gelap, kalau kamu yakin Yesus membawa kamu ke ujung, kita akan menemukan terang. Kalau kita memberikan diri kita, tadi kita sebagai murid yang baik, kita sebagai pengikut yang baik, yang percaya, yang beriman penuh, maka kita tidak perlu takut. Pengalaman mengajari kita, Yesus, guru sejati kita, pemimpin sejati kita, motivator handal kita, akan membawa kita ke tempat sesuai dengan yang direncanakannya. Masing-masing kita punya perutusan. Yesus membawa Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus untuk dijadikan penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dengan berkata, jangan takut. Yesus juga berkata kepada kita masing-masing, mengutus kita masing-masing di tempat kita berada menjadi pewarta damainya. Mewartakan kabar gembira meskipun di tengah situasi yang kurang menggembirakan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.